Karena itu kalau seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah berupa keislaman, hendaknya dia selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat dan hidayah itu. Betapa banyak orang yang diharamkan darinya hidayah, dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak manusia, termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Bayangkan ya, kalau dari penghuni neraka itu dikatakan dari 1999 ke neraka, satu orang yang ke surga. Iya. Maka di sini kita harus memahami betapa besarnya nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang mengenal Islam, dan kalau dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas jalan sunnah, maka ini artinya dia mengumpulkan dua jenis hidayah. Dan itulah dua jenis hidayah yang sempurna yang kita mohon setiap kali kita salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat terhadap mereka. Setelah pamannya Abu Thalib meninggal, 3 hari setelahnya istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha juga meninggal. Ini wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, dan bisa dibayangkan ya bagaimana kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akan hal tersebut. Dan di sini dikatakan oleh penulis, falam yakun ala rasuli faqdu daini. Daini artinya hadaini, 2 orang. Ya. Ini tidak menjadi ringan terhadap Ar-Rasul, beliau kehilangan 2 orang ini, pamannya dan istrinya. Wa hazin, dan beliau sangat bersedih dengan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesedihan itu juga menimpa para nabi. Bersedih itu boleh saja. Bentuk bersedih itu bagian dari tabiat manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak punya kesedihan, ini sulit ya dikatakan dia itu normal. Karena seorang manusia yang normal itu ada saat dia bergembira, ada saat dia apa? Bersedih. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keimanan beliau, ketakwaan beliau, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan itu, kalau beliau kehilangan orang yang beliau cintai, beliau juga bersedih. Beliau juga bersedih. Waktu anaknya meninggal, Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Maria Al-Kitbiyah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Ya, kata beliau, innal aina la tadma wal qalba la yahzan. Sungguhnya mata berlinang dan hati sangat bersedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, tapi kami tidak berucap kecuali apa yang membuat Rabb kami ridha. Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau menangis sedangkan engkau adalah penghulu para nabi dan para rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah rahmat Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Jadi kalau tangisan itu kesedihan, hal yang sifatnya tabiat, lumrah, manusiawi, itu nggak ada masalah. Ya masalah itu kalau dia bersedih, meraung-raung, ya jungkir sana sini, guling-guling sana sini, atau dia sobek bajunya, dia robek pakaiannya, ya ini yang menjadi apa? Masalah. Sebab ini perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan keridhaan. Tapi kalau kesedihan, meneteskan air mata dan yang semisal dengannya, itu tidak ada masalah, insyaallah taala. Baik. Kita lihat di bahasa Al-Iraqi di sini ya, beliau tidak menyinggung ada yang disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Karena terkenal di kalangan orang-orang belakangan dari penulis sirah, mereka menyebut di tahun meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu taala anha, itu mereka katakan ini adalah tahun kesedihan. Ya. Dan ini penamaan
tidak ada sumbernya dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sumbernya dari sahabat, dan tidak ada dari pakar sejarah dan ahli sirah yang menyebutkannya. Seperti misalnya Ibnu Katsir, Ad-Dhahabi, ya sampai di sirah, buku-buku sirah yang besar seperti sirah Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham, Syarah Suhaili dan selainnya, itu tidak menyebutkan tahun kesedihan. Jelas ya? Baik, itu hanya datang dari orang-orang belakangan saya. Nah, itu tidak cocok juga ya disebut tahun kesedihan. Biasanya kita itu walaupun dirundung dengan musibah, kesedihan, kita jangan berkata tahun kesedihan. Jelas ya? So khawatir nanti kesedihan akan turun terus di tahun itu. Ya. Jelas ya? Ini kadang terucap pada sebagian manusia ketika ada di sebuah negeri kejadian-kejadian. Ini tahun-tahun berkabung kaum muslimin. Tahun-tahun lagi, waduh. Akan berapa tahun kita didoakan supaya berkabung terus. Ini kan namanya mendoakan. Nah, itu tidak layak ya. Hal yang seperti itu dibahasakan dengan bahasa yang lain. Jelas ya? Justru kalau uslub bahasa Arab itu, misalnya orang yang terkena sihir, itu bahasa Arabnya matbub, bahasa Arabnya dari kata tib. Tib itu pengobatan. Jadi kalau matbub itu artinya terobati. Kenapa orang kena sihir dikatakan orang yang terobati? Karena diharapkan ini disembuhkan. Makanya mereka pakai bahasa yang dengannya dia diharapkan selamat dari penyakitnya. Sama dengan orang yang terkena penyakit, orang yang tersengat kalajengking. Itu bahasa Arabnya disebut salim. Artinya salim. Salim artinya orang yang selamat, kan begitu. Dia kena sengatan kalajengking tapi disebut salim, selamat. Karena diharapkan dia itu selamat dari sengatan kalajengking. Makanya kalau di 1-2 tahun terjadi musibah, jangan mengatakan ini tahun berkabung. Ya nanti tahun berkabung kalau dia ucapkan di tengah tahun, berarti artinya didoakan kita sampai akhir tahun berkabung terus. Ya, akhirnya bagus ya. Tidak menunjukkan harapan. Justru seorang itu banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan.